Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'llaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, azanallahu wa iyyakum jami'an. Marilah dengan kesempatan yang sangat berharga ini, kesempatan yang sangat mulia ini, yang mana hari Jumat Allah muliakan, yakni masyarakat berkumpul untuk menunaikan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kita lewatkan sedikit pun yakni untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwah, azanallahu wa iyyakum jami'an. Marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merealisasikan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Takwa di sini adalah wujud daripada sebuah kebahagiaan, wujud daripada sebuah keberuntungan di dalam dunia, di dalam akhirat. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah ayatnya, ya alladzina amanu taqullaha, di situ ada kesanjutan adalah haqqa tuqatih, yakni bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Ini pada masa turunnya ayat ini, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hatinya sangat berat sekali. Kenapa sangat berat? Karena mereka tahu konsekuensinya. Dia tahu mana yang sebenarnya. Sedangkan kita ini, kita sudah sering mendengarkan ya alladzina amanu taqullah. Hati kita bisa enjoy. Hati kita seolah-olah lewat telinga kanan, bahkan keluar langsung lewat telinga kiri. Padahal ketika Allah menurunkan ayat ini, ya alladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa sangat berat. Hatinya sangat sedih, apakah kita mampu untuk melaksanakan takwa Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya takwa? Maka akhirnya memberanikan diri di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apakah kami mampu untuk melaksanakan haqqa tuqatih ini ya Rasul? Maka akhirnya setelah itulah Allah menurunkan dalam ayat yang lain dalam surat At-Taghabun, maka disebut fattaqullaha mastata'tum. Disinilah yang meringankan daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan bergeser menjadi fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian dengan semaksimal mungkin, dengan sekuat tenaga. Inilah mana daripada sebuah haqqa tuqatih. Andai kata dipaksakan untuk haqqa tuqatih, kita tidak mampu. Kenapa? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkenal akan ibadahnya, yang terkenal akan didikan langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu pun berat melaksanakannya, apalagi kita yang jauh dari bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayo ikhwah, azinallahu wa iyyakum jami'an. Kami pun berwasiat kepada kami pribadi dan juga untuk antum semuanya, selalu meningkatkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala semaksimal mungkin. Di waktu yang sunyi atau di waktu yang ramai, di waktu kita miskin atau di waktu kita kaya, di waktu longgar atau di waktu kita sempit, mari kita berusaha untuk meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena mestinya berat untuk takwa di sini kalau kita praktekkan dengan seutuhnya. Tapi terkadang mereka di antara saudara kita sudah menganggap yang paling bertakwa karena mungkin ibadahnya semalam suntuk. Padahal ini kadang-kadang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayo ikhwah azinallahu wa iyyakum jami'an. Dan di sini di dalam perjuangan agama Islam, di antara para pemimpin-pemimpin umat, di antara para anbiya dan rasul dalam masa hidupnya itu ada duri di dalam kehidupannya. Mungkin dalam kisah Nabi Nuh, duri Nabi Nuh adalah dari anak dan istrinya. Mungkin duri daripada Nabi Muhammad SAW adalah para sahabat-sahabat bahkan keluarganya. Seperti misal adalah Abu Lahab, semisal adalah mungkin adalah Abu Jahal atau yang terkenal Abu Hakam, atau mungkin terkenal adalah Amr bin Hisam Al-Mughirah dan seterusnya. Yang kita bahas di sini adalah yang seperti dalam tema bahwa duri-duri dari Nabi SAW bisa saja di akhir nantinya itu sebagai perisai atau pelindung Nabi Muhammad SAW. Ayo ikhwah azanallahu wa iyyakum jami'an. Ada kisah sahabat Nabi SAW. Di sini dikisahkan adalah Ikrimah adalah awal mula, dia adalah duri, adalah penentang daripada dakwah Nabi Muhammad SAW bersama bapaknya yakni Abu Jahal. Sebelum kita bahas lanjut di sini, siapakah di sini adalah Abu Jahal? Abu Jahal kalau saat ini dia dulu yang terkenal adalah Abu Hakam. Mungkin terkenalnya kalau saat ini sudah terkenal syekh. Mungkin kalau saat ini sudah terkenal kiai. Mungkin kalau saat ini mungkin sudah dikatakan buya dan seterusnya. Intinya adalah orang terpandang pada waktu itu. Kenapa demikian? Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menjuluki Abu Jahal, yakni bapaknya orang-orang yang bodoh. Padahal pada masa Quraisy tersebut, pada masa Quraisy sudah dikatakan orang yang paling bijaksana. Tapi kenapa setelah terutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Jahal ini berubah namanya menjadi Abu Jahal, dan yang menjuluki langsung adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal sebelumnya Nabi Muhammad SAW pernah berdoa, yakni kepada dua sahabat, kedua orang yang memang di sini adalah sebagai durinya atau sebagai penentang daripada dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi SAW berdoa, ya Allah, muliakanlah atau kuatkanlah agama ini dengan dua Amr. Yang dimaksud adalah Umar bin Khattab dan Amr bin Hisham. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Berarti menandakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meyakini bahwa Abu Jahal atau Amr bin Hisham ini tidak akan pernah masuk Islam. Ayo ikhwah azanallahu wa iyyakum jami'an. Dan ini adalah duri yang terberat bagi Nabi SAW sampai dijuluki Fir'aunnya pada masa waktu itu. Ketika Nabi SAW berdakwah, provokasi dan provokator dari kaum kafir Quraisy adalah Abu Jahal. Maka pada saat disinilah di akhir detik-detik mau perang Badar, detik-detik akan perang Badar sebelum satu hari, hamin satu hari, sampai dia berkata, yakni Abu Jahal berkata, dan dia berdoa, bahkan mubalah terhadap dirinya. Dalam redaksinya kurang lebihnya, Allahumma taqnar rahim. Ya Allah, disinilah orang yang paling memutus silaturahim. Wa atana bima la na'rifuhu fahinul ghadah. Maksudnya apa di sini? Ya Allah, di sini adalah ada orang yang sangat memutus silaturahim. Kemudian dia membawa perkara-perkara yang kami tidak mengetahuinya. Maksudnya mungkin kalau saat ini adalah perkara bid'ah, perkara-perkara yang tidak pernah dilaksanakan masa-masa musyrikin pada waktu itu. Tapi setelah turunnya atau terutusnya Nabi Muhammad SAW, di sini tergeserlah daripada budaya dan adat mereka. Mungkin disinilah persis daripada keberadaan kita. Setelah kita menyampaikan risalah daripada kebenaran dari Allah dan Rasulnya, di situ mungkin berseberangan daripada yang sekitar kita. Tapi kalau kita sudah yakin al-haq, ini adalah kebenaran dari Allah dan Rasulnya, maka kita berusaha dan berjuang untuk menegakkannya.
Ini kita mengambil ibrah daripada kisah-kisah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengambil ibrah daripada sebuah kisah-kisah tempo dulu yang mana di situ adalah apapun yang bisa menjadi duri ini adalah merupakan ujian supaya kita bisa lebih tangguh untuk menghadapi itu. Mungkin salah satu daripada derajat yang nanti derajat itu akan diangkat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ayo ikhwah, dalam doa tersebut wa atana bima la na'rifu, kata Abu Jahal. Dan di orang ini membawakan sebuah risalah yang tidak ada pada masaku, yang saya tidak mengetahuinya. Maka fa'anhul ghada, maka binasakanlah dia pagi hari ini, maka binasakanlah besok lusa. Maksudnya karena waktu itu setelahnya adalah ada perang Badar. Maka akhirnya disitulah perang Badar dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala adalah Abu Jahal mati. Setelah mati, apakah duri langsung lenyap dan hilang? Tidak. Mereka di sini ada dendam kesuman daripada anaknya. Siapa anaknya? Yani Ikrimah bin Abu Jahal bin Hisam al-Mughirah. Maka disinilah awal mula seorang anak yang bernama Ikrimah bin Abu Jahal. Awal mula bukan sekedar membenci Islamnya, tapi melainkan pengen membanggakan daripada seorang ayah, pengen loyalitas kepada seorang ayah. Dan inilah menjadikan ibrah kita. Kalau ada seorang ayah yang melaksanakan sebuah perbuatan yang jahat, sungguh melaksanakan sebuah amalan yang mana di situ bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, kita berusaha, kalau saat ini kita berusaha untuk mengingatkannya atau berhindar darinya kalau kita tidak mampu. Tapi yang dipraktekkan Ikrimah di sini justru dia memperkuat daripada perjuangan ayahnya. Akhirnya dia membentuk tim-tim sehingga nanti akan tercetus yakni perang Uhud dan perang-perang yang lainnya. Ayo ikhwah, azinallahu wa iyyakum jami'an. Dan disinilah di antara duri-duri daripada perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo ikhwah, azinallahu wa iyyakum jami'an. Yang terpenting di sini yang kami bahas daripada duri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di antara di sini adalah Ikrimah radhiyallahu an. Kita katakan radhiyallahu karena di akhir penghujungnya adalah masuk Islam. Ayo ikhwah, azanallahu wa iyyakum jami'an. Dan di sini Ikrimah di situ ketika masa-masa Fathul Makkah, salah satu orang yang diburu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu orang yang dipastikan akan dibunuh oleh sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka akhirnya Ikrimah bin Abu Jahal ini melarikan ke sebuah kota Yaman. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dalam perjalanannya, ketika dia mau melintasi ke Yaman, ternyata di tengah lautan ada badai yang sangat luar biasa. Ada badai yang mana badai tersebut tiada lain adalah di antara penentuan hidup dan mati. Dengan badai tersebut ada seorang nahkoda mengatakan, wahai Ikrimah, wahai pemuka Quraisy, berhala-berhalamu tidak mampu menolong bencana ini. Binasalah kita. Maka spontanitas terkakitlah karena berhala-berhala yang dibawa oleh Ikrimah semuanya hancur rusak dalam kapal tersebut. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dia mengungkapkan sebuah ungkapan yang mana ungkapan tersebut dalam redaksinya diungkapkan la in anjani Allah. Andai kata Allah menyelamatkan min hada dari gejolak badai ini yang dimaksud tersebut, maka la arji'anna ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sungguh saya akan mendatangi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walau dianna yadi biyadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya akan meletakkan tanganku di atas tangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? yakni bersaksi dan bersyahadat bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini maksudnya ungkapan daripada Ikrimah bin Abu Jahal. Ini dia berandai, ya Allah, andai kata Allah ini menyelamatkanku dari badai ini, maka saya akan menjumpai Muhammad dan saya akan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, badai tersebut berhenti dan akhirnya terselamatkan. Subhanallah. Ini menandakan sebuah mukjizat Nabi Muhammad SAW melalui daripada
yang ditunjukkan oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Ayo ikhwah azanallahu wa iyyakum jami'an. Setelah dia kembali ke daratan, apa yang diinginkan? Karena ketakutan yang sangat luar biasa apabila dia kembali ke Makkah. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, istrinya dia sudah Islam duluan. Setelah Islam, maka istrinya dengan izin Allah dia lapor kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, akulah di sini sebagai penggantinya, akulah di sini sebagai penjaminnya. Kalau istriku nantinya akan selamat, kalau istriku salah pernah benar kata dia memusuhimu lagi, maka istrinya menjumpai daripada Ikrimah bin Abu Jahal. Datanglah istrinya menjumpainya, wahai suamiku, ayolah kembali. Saya sebagai penjaminnya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya datang dengan ungkapan dalam isi hatinya, dia mengatakan, menepati janjinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi, ketika saat di dalam kapal dan ada badai saya mengungkapkan demikian demikian. Maka saat ini laudhi'anna aidi bi aidi, maka saya akan meletakkan tanganmu wahai Muhammad ke tanganmu, maka syahadatkanlah aku, maka saksikanlah bahwa aku bersyahadat Allah Subhanahu wa taala dan bersyahadat atas wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disinilah perkara yang sangat indah sekali ketika Ikrimah bin Jahal benar-benar sudah masuk Islam dan benar-benar sudah mengakui akan kebenaran daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia mengatakan sebuah kata di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wallahi. Dan ini mestinya apa, orang-orang kafir Quraisy dulu mestinya sudah mengimani akan Allah Subhanahu wa taala. Cuman ada penyertaan akan beribadat kepada Tuhan yang lainnya. Padahal ini belum masuk Islam seutuhnya. Dia baru kenal, tapi dia mengatakan ya Rasulullah, wallahi demi Allah, dia bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, la atruku maqaman kuntu. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya tidak akan pernah meninggalkan sesuatu tempat yang mana tempat tersebut dulu saya pernah menghasut. La sudda bi an sabilillah, yang mana tempat tersebut adalah di situ adalah untuk menghalang-halangi dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ini daripada sumpah daripada Ikrimah bin Abu Jahal. Illa kuntu mithlahu fi sabilih, kecuali di situ memang saya akan menggantikan yang semisal untuk menghalang-halangi daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan lagi, wala sulku nafaqatan anfaqtuha la sudda bi ansabilillah illa anfaqtu mithlaha fi sabilillah. Dan juga pun saya akan mendermakan, dan pun di sini pun saya tidak akan pernah meninggalkan sesuatu derman pun, tidak pernah meninggalkan nafkah pun, infak pun, yang mana infak dulu saya perjuangkan untuk menghalang wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan saya akan menggantikannya infak yang semisal yang dulu aku pernah menghalang-halangi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apakah saat ini ada orang yang mudah demikian? Ketika awalnya dia belum mengenal sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelumnya dia jahil tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah sampai dia bersumpah kayak demikian? Dan ucapan daripada Ikrimah bin Abu Jahal ini dibuktikan sampai akhir hayatnya. Bahkan dia menjadi syahid yang masyhur dari kalangan kaum muslim. Ayo ikhwah azanallahu wa iyyakum jami'an. Mestinya di antara kita semua ikhwah, mungkin orang-orang tua yang dulunya mungkin belum mengenal sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini berat. Tapi setelah mengenal sunnah, mestinya ada ungkapan yang lebih kira-kira menggantikan apa-apa yang dosa yang dulu pernah dilaksanakannya. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang mampu menggantikan daripada yang semisal tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ayo ikhwah azanallahu wa iyyakum jami'an. Kemudian di sini sampai dia dipercayakan, dalam kisah tersebut dipercayakan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal, maka imannya pun masih tertancap di dalam sanubarinya. Ketika pada masa Abu Bakar bin Siddiq radhiyallahu anhu dipercaya untuk memimpin
kaum muslimin, yaitu orang-orang yang murtad, baik di Oman, baik di Yaman, bahkan dikirim ini perang Yarmuk dan lain sebagainya. Maka disinilah pada akhir penghujung hayatnya, maka di sini ketika Ikrimah radhiyallahu anhu dia menjalankan misi yang sangat besar, yakni perang Yarmuk, yakni perang melawan orang-orang Romawi. Maka pada waktu itu Romawi sudah sangat kuat sekali, tidak mungkin dikalahkan dengan orang-orang yang cemen, tidak mungkin dikalahkan orang-orang yang penakut, tidak mungkin dikalahkan mereka-mereka yang hanya duduk di belakang baris orang-orang yang jihad. Maka di sini Ikrimah membela di antara para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai sahabat-sahabatku, siapa yang ikut aku akan melawan benteng yang sangat kokoh, yakni orang-orang Romawi. Maka disitulah akhirnya Khalid bin Walid karena tahu kondisi dan posisinya. Wahai Ikrimah, jangan kau lakukan wahai Ikrimah. Orang-orang muslimin masih membutuhkanmu wahai Ikrimah. Terus apa jawaban daripada Ikrimah bin Abu Jahal? Maka yang diucapkan Ikrimah bin Abu Jahal, ilaika anni wahai Khalid. Dengarkan wahai aku Khalid, ilaika anni ya Khalid. Tak usahlah engkau menahanku wahai Khalid. Walaqad kana ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sabiqatan. Engkau wahai Khalid, engkau lebih dulu masuk Islam sedangkan aku wahai Khalid. Ama ana wa abi faqad kunna min asyadin nas ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya tahu wahai Khalid, engkau adalah orang yang dulu lebih masuk Islam dan memperjuangkan tentang kebenaran Islam, sedangkan aku dan bapakku wahai Khalid adalah orang yang sangat keras menentang daripada dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini wahai Khalid, fadani, fadani wa Khalid, tinggalkanlah aku Khalid, biarkanlah aku ya Khalid. Ukaffiru amma salafa minni wa Khalid. Saya akan menebus, saya akan membersihkan dosa-dosaku wahai yang dulu wahai Khalid. Biarkanlah aku saat ini, biarkanlah aku mati wahai Khalid. Jangan hiraukan aku wahai Khalid. Maka disitulah Khalid bersama orang-orang yang menyertainya membabat langsung sampai ke ujung. Dan akhirnya dimenangkan oleh kaum muslimin, subhanallah, tapi pengorbanannya sangat luar biasa. Dan akhirnya mati dalam keadaan syahid. Inilah daripada inti sebuah perjuangan. Daripada awal orang ini adalah menjadi duri, penentang daripada dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi di akhir hayatnya dia sebagai perisai daripada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal asri innal insana fi khusr illa الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقول قولي هذا فاستغفر لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ayuhal ikhwah, usikum wa nafsi bitaqwa. Sekali lagi kami mengingatkan berulang kali, yaitu untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha semaksimal mungkin ukaffiru masalaf, yakni membersihkan perkara-perkara yang dulu kita pernah berdosa, menghilangkan masalah-masalah yang dulu kita pernah lakukan. Marilah saat ini untuk merubah jiwa kita yang dulunya kotor, berusaha untuk bersih dari segalanya, berusaha untuk memaksimalkan untuk meningkatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saat ini ridho dan cobaan sangat berat, karena ilmu-ilmu Allah sudah ditampakkan, memori-memori Allah sudah ditampakkan saat-saat ini. Memori sekecil itu bisa merekam di antara kita mulai awal hingga mungkin akhir hayat kita. Dan itu sebagian ilmu Allah Subhanahu wa taala yang ditampakkan. Bagaimana nanti kalau Allah sudah membuka hijab
Nanti bagaimana Allah sudah menampakkan perkara-perkara rahasia yang mana kita tidak menginginkan hal itu, sehingga dosa-dosa kita ditampakkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mumpung saat ini masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Mumpung masih ajal masih menempel pada sanubara kita. Mungkin masih menempel pada jiwa kita, belum terpisah. Marilah untuk selalu meningkatkan ketakwaan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang beriman, saudara-saudaraku yang memperjuangkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan harap sampai semua ini saat ini enak-enak saja. Belum ada duri yang masuk di dalam jiwa kalian, belum masuk ke dalam tubuh kamu. Kemungkinan besar perjuangan dakwah belum maksimal. Itu yakin, karena semaksimal pun pasti di sana akan ada duri. Dan ini kita harus berusaha. Kalau mungkin tahu di sekitar kita ada duri, kita berusaha untuk berdoa dan mendoakan. Mudah-mudahan orang itu bisa menjadi perisai untuk dakwah kita. Mungkin dari itu juga, jangan sampai di sekitar kita itu menjadi duri. Maka jagalah akhlak kita. Jangan sampai apabila kita bertemu hanya terdiam. Bercobalah untuk mengucapkan salam. Berusahalah untuk bersenyum terhadap mereka-mereka yang belum mengenal tentang akan ad-dinul Islam, belum mengenal akan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mencoba ketika kita di sekitar warga, memelankan kendaraan kita, membukalah kaca kita dalam kendaraan kita dengan berharap itu menjadikan nilai positif di antara dakwah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo ikhwah, inilah yang akan sampaikan, benar-benar menjadikan manfaat dan faedah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Muhammad wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, Allahumma sal hadha baladan Indonesia baladan tasri fi ahkamika wa sunnati rasulik Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waj'al baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, Allahumma amin ra'atina, Allahumma amin ra'atina, wahfad min yadayna wa min khalfina wa yaminina wa min fawqina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma barik lana fi umurina, Allahumma barik lana fi waqtina, Allahumma barik lana fi rizqina, Allahumma barik lana fi majlisina, Allahumma barik lana fi umrina wa amrina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-jannatal firdaus wa ma qarraba ilayha min qawlin amal, wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawli amal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa lam taghfir lana tarhamna lil muslimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.